Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas materi dan soal matematika kelas 6 SD Kurikulum Merdeka, yaitu di bab 1 tentang simetri, halaman 1 sampai dengan halaman 5. Di halaman 1, bab 1 simetri. Dedi dan teman-temannya memutuskan untuk membuat beberapa mainan. Mereka membuat berbagai jenis bentuk dan menemukan bahwa ada beberapa di antaranya memiliki bentuk yang seimbang dan yang indah. Bentuk seimbang dan indah. Jadi di sini ada layang-layang yang terbuat dari kertas ini. Inilah salah satu contoh bangun yang memiliki simetri. Kenapa disebut memiliki simetri? Karena ada garis ini, sumbu simetrinya. Dan kalau di sini kita lipat, maka sebelah kiri dan sebelah kanan ini saling menutupi. Jadi itulah contoh bangun yang memiliki simetri. Kemudian ini ada bangun yang terbuat dari kertas yang berbentuk pegulat sumo. Di sini juga contoh daripada bangun yang simetris. Jadi ini ada garisnya. Kalau kita lipat antara bangun kiri dan kanan ini, maka saling menutupi. Jadi kertas yang dibuat untuk pegulat sumo ini juga adalah membentuk bangun simetris. Kemudian di bawah ini ada beberapa contoh yang simetris dan tidak simetris. Ini bangun-bangun yang simetris. Jadi kelihatannya bangun simetris ini ada sumbu simetrisnya. Ada tempat melipat. Jadi kalau kita lipat di sini, maka antara ini dan ini itu saling tertutup. Atau ini. Kalau kita lipat di tengahnya ini, maka antara atas dan bawah ini saling menutupi. Bangun seperti itu namanya bangun simetris. Belah ketupat juga ini simetris. Layang-layang, kalau di sini kita lipat, maka saling menutupi. Trapesium, kalau kita tempat dilipat di sini, maka akan saling menutupi. Kemudian yang tidak simetris, ada bangun tidak simetris ini. Di sini tidak memiliki lipatan. Jadi kalau kita misalnya lipat di sini, maka sebelah kiri dan kanan ini kalau kita lipat tidak saling menutupi. Sama halnya ini tidak ada garis untuk kita lipat agar bangun ini saling menutupi, termasuk ini. Halaman 2 di sini ada beberapa anak membuat lipatan-lipatan kertas, termasuk di sini pegulat sumo, ada topi samurai. Ini ada kipas angin, ada baling-baling bambu. Pertanyaannya, ayo kelompokkan pesawat kertas, layang-layang, topi samurai, sumo, kertas, teka-teki gambar puzzle, kincir angin, dan baling-baling bambu di atas ke dalam 3 kelompok berikut. Satu sisi dari bentuk ini tepat menutup bagian yang lain jika dilipat pada bagian tengahnya. Itu tadi yang termasuk itu adalah pesawat kertas. Layang-layang, jadi layang-layang tadi kalau kita lipat di bagian tengahnya itu saling menutupi, termasuk pesawat kertas. Ada topi samurai, sumo kertas. Bagian B, bentuk tersebut terlihat sama dengan bentuk semula pada saat diputar. Contohnya di atas tadi adalah kincir angin, baling-baling bambu. C, bagian tersebut tidak tepat saling menutupi saat dilipat atau diputar. Benda itu adalah teka-teki gambar diganti puzzle. Halaman 3, nomor 1, simetri lipat pada bangun datar. 1. Perhatikan gambar berikut ini. Jika pada gambar tersebut dilipat tepat pada bagian tengahnya secara vertikal, apakah satu sisi dari bentuk pada gambar dapat menutupi bagian sisi yang lain? Ini benar ini. Kalau kita bagian tengahnya ini kita lipat, maka ini saling menutupi. Termasuk ini pesawat ini, kita lipat. Kalau ini bintang 5 ini banyak sekali. Ini lipatan-lipatannya. Pertanyaan 1. Bagaimanakah caramu melipat bentuk-bentuk di atas tepat menjadi 2 bagian yang sama? Gambarkan garis lipatannya pada setiap bentuk di atas. Pegulat sumo ini lipatannya, kalau pesawat ini. Kalau C bintang 5 ini banyak sekali ini. Sudah ada lipatan-lipatannya di sini. Nomor 2. Ayo gambarlah bentuk lain dengan syarat jika dilipat bagian tengahnya, maka satu sisi bentuk dapat menutup bagian sisi yang lain. Inilah gambarnya, kita buat di bagian bawah ini. Seperti ini. Kemudian gambar kedua bisa juga seperti ini. Kalau kita lipat, ini lipatannya.
Kemudian kalau ini lipatannya, kita ambil garis tengah ini. Sehingga kalau kita lipat ini, antara bagian kiri dan kanan itu saling menutupi. Kamu harus tahu suatu bangun datar disebut simetris jika dapat dilipat sepanjang garis lurus. Dan satu bagiannya tepat di atas bagian yang lain. Seperti ini. Kalau kita lipat ini saling menutupi. Garis lipat tersebut disebut dengan garis simetri. Jadi ini namanya ini garis simetri. Atau bisa juga disebut sumbu simetri. Halaman 4. Nomor 2, bangun datar di samping memiliki sumbu simetri. Ayo kita cari tahu lebih lanjut mengenai titik sudut, sisi, dan sudutnya jika bidang tersebut dilipat sepanjang sumbu simetri. Jadi inilah sumbu simetrinya. Sumbu simetri daripada gambar ini. Pertanyaan 1, titik manakah yang akan berada pada titik B dan K jika bangun tersebut dilipat sepanjang sumbu simetrinya? Jadi kalau kita lipat, ini titik B ini berada di N dan titik K ini berada di E. Kita jawab. B dan N, K dan E. Sisi mana? 2. Sisi mana yang akan berada tepat di atas garis AB dan DE? Garis AB di sini, ini. Maka kalau dilipat, dia akan berada di atas garis AN. Sedangkan DE di sini, kalau dilipat berada di atas garis KL. Kita jawab. AB dan AN, kemudian DE dan KL. 3. Sudut mana yang akan berada tepat di atas sudut D dan sudut J? Sudut D di L, kemudian sudut J ini di F. Kalau dilipat garis tengahnya, kita jawab. D dan L, J dan F. Jika bangun datar yang memiliki sumbu simetri dilipat sepanjang sumbu simetrinya, maka titik yang saling berimpi disebut titik yang bersesuaian atau berkorespondensi. Garis saling berimpi disebut garis bersesuaian atau berkorespondensi. Sudut yang saling berimpi disebut sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi. Jadi titik yang ini tadi dengan ini namanya bersesuaian. Begitu juga sudutnya, sudut bersesuaian, dan garisnya ini tadi AB bersesuaian dengan garis AN. Bangun datar di samping memiliki sumbu simetri. Ayo tuliskan titik, sisi, dan sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi kita jawab di sini untuk titiknya yang bersesuaian. Jadi ini misalnya B dengan G, D dengan E, C dan F. Lalu sisinya, sisi ini. Misalnya ini DC dengan EF. BC dengan GF, dan seterusnya. Jadi AB, ini AB, garis AB dengan AG. Kemudian BC dan GF, CD dan FE. Berikutnya sudut. Ini sudut sama ini, berarti sudut B dengan sudut G. B dan G, kemudian C dan F, dan D dan E. Nomor 3, ini sudah masuk di halaman 5. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bangun yang memiliki sumbu simetri di bawah ini. 1. Titik B dan N saling bersesuaian. Perhatikan bagaimana garis BN berpotongan dengan sumbu simetri. Kita jawab di sini. Jadi garis BN ini berpotongan dengan sumbu simetri. Ini namanya sumbu simetri. Dan berpotongannya saling tegak lurus. Titik O dan P saling bersesuaian. Ini O dan P bersesuaian. Perhatikan bagaimanakah garis OP dengan sumbu simetri. Juga ini saling tegak lurus. Nomor 3, bandingkan panjang garis QB. QB adalah ini. Jadi kedua garis itu adalah panjangnya adalah sama. Jadi ini panjangnya sama. Untuk bangun yang memiliki simetri lipat, garis yang menghubungkan dua titik yang bersesuaian atau berkorespondensi selalu saling memotong tegak lurus dengan sumbu simetri. Panjang dari sumbu simetri ke titik-titik yang bersesuaian adalah sama. Kita masuk soal latihan. Bangun datar di samping memiliki simetri lipat. Jadi ini tempat lipatannya. 1. Bagaimanakah garis CE, ini CE, memotong sumbu simetri. Jadi ini kita jawab vertikal dan tegak lurus. Jika panjang garis BI 25,
ini BI 25. Berapakah milimeter panjang FI? Berapakah ini? Jadi sama, yaitu 25 juga milimeter. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.